Selamat pagi, sahabat Petra. Shalom, salam berukun. Nah, kembali kita jumpa melalui acara Embun Pagi Radio Petra 105,7 FM, Love and Inspiration. Ya, sahabat Petra, kita sungguh bersyukur karena pagi hari ini kita telah boleh bangun dari istirahat kita dalam keadaan sehat, segar, bugar ya. Kalau toh ada yang sakit, jangan putus asa. Tuhan serta dan memberkati kita. Cahaya matahari di timur membuktikan bahwa kasih Allah tak pernah berhenti. Setiap hari, setiap waktu, puji Tuhan. Jumpa dengan saya, Pendeta Indrianto Adiatmo dari Gereja Kristen Jawa, Dagen Palur Klasis Solo, untuk pelayanan komunikasi masyarakat, Yakoma PGI Daerah Istimewa Yogyakarta. Sahabat Petra, kita akan bersama-sama mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan yang menjadi embun pagi sejati dalam kehidupan orang percaya. Mari kita bersama sejenak berdoa untuk mempersiapkan diri, membaca, mengerti, dan melaksanakan amanat firman-Nya untuk hari ini. Mari sahabat Petra, saya hantar di dalam doa. Allah Bapa, Pencipta semesta alam raya, kami mengucap syukur atas karunia hari yang baru setelah kami boleh beristirahat semalam, bangun dalam keadaan selamat, sehat, tak kurang suatu apapun. Jika di antara sahabat Petra ada yang bangun dalam keadaan yang sakit, kami percaya Engkau tetap menyertai dan memberkati kami, sehingga kami tetap memandang hari yang baru adalah anugerah Tuhan, anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Tuhan, kami hendak mengawali hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas, baik bekerja, studi, ataupun aktivitas yang lain. Kami mempercayakan pada pelita kehidupan, pada embun pagi sejati dari Tuhan, firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami boleh menerima firman-Mu, mengerti akan kehendak-Mu, dan kami boleh mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami naikkan doa kami. Amin. Sahabat Petra, bersama-sama kita akan membaca Mazmur 118, Mazmur 118 ayatnya yang pertama sampai dengan yang kedua, dan nanti dilanjutkan dengan ayat 14 sampai 24, itu yang lengkap ya. Tapi saya akan membacakan Mazmur 118 ayat 1, 2, lalu dilanjutkan dengan 24 dan 25. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dilanjutkan ayat 24 dan 25. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan, ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Sahabat Petra, tema dari renungan embun pagi hari ini adalah mari kita bersukacita. Nah, sahabat Petra, hidup senang tentu menjadi harapan banyak orang. Ya, kalau kita melihat teori piramida Maslow, dia mengatakan bahwa berbagai kebutuhan itu dari tingkat yang paling dasar, yaitu pangan, sandang, papan, lalu lanjut sampai nanti aktualisasi diri. Nah, kalau itu terpenuhi maka orang akan senang. Ya, walaupun Gus Plus itu ya dalam lagunya membantah, membantah lagu bujangan itu mengatakan, hati senang walaupun tak punya uang. Oh, hati senang walaupun tak punya uang, gitu ya. Ya,
Tetapi saudaraku, bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar memang diperlukan. Orang tentu akan senang ketika perutnya kenyang. Ya, dan untuk perut kenyang dibutuhkan makanan. Untuk punya makanan memang diperlukan uang kan gitu ya. Tetapi semuanya berpangkal pada berkat Tuhan. Nah, hidup senang dengan berbagai kebutuhan yang terpenuhi itu tentu menjadi harapan banyak orang. Tapi banyak orang juga yang kemudian memenuhi keinginan hatinya untuk senang itu dengan berbagai hal yang melanggar aturan, melanggar hukum, bahkan melanggar larangan. Baik itu dari sisi hukum dunia, ya, hukum sosial, ya, hukum negara, tetapi juga orang bisa jadi, khususnya orang beragama, ya, melanggar hukum-hukum Tuhan. Tentu ini tidak benar, ya. Demi kesenangan orang melanggar hukum, ya. Tentu itu tidak benar karena ada konsekuensi hukumnya, ya. Ada mungkin pidana, mungkin hukum perdata, ya, ada yang harus dibayar, harus tanggungkan gitu ya. Terlebih kalau melanggar hukum Tuhan itu sangat konsekuensinya berat, ya. Nah, Mazmur 118 ini berhubungan dengan sesungguhnya sebuah perayaan, ya, perayaan kemah suci, ya, di mana kita diingatkan akan umat Allah, ya, zaman perjanjian lama itu, ya, kalau akan beribadah, ya, kalau akan beribadah itu harus mempersiapkan diri sebelum masuk, ya, di gapura kemah suci itu. Dan itu dengan hidup dalam kebenaran. Kalau kita membaca Mazmur 118 tadi, ya, ayat 19 dikatakan, "Bukanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan." Benar, umat akan masuk ke dalam kemah suci, rumah Tuhan, tetapi harus hidup dalam kebenaran. Ya, kalau kita membaca lebih jauh di ayat 20, ya, kita melihat bahwa gapura kebenaran itu gapuranya orang-orang yang menjaga hidupnya kudus gitu, suci, ya. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Nah, ini menunjukkan bahwa siapa yang masuk melalui gapura itu, masuk ke rumah Tuhan itu adalah orang-orang yang hidup benar, ya. Dengan sungguh-sungguh, ya, akan beribadah dengan kepada Tuhan dengan meninggalkan segala hal yang tidak baik di dalam kehidupannya, kejahatan, ya, pikiran, kata-kata, dan perbuatan kotor, perbuatan berdosa. Nah, selanjutnya di Mazmur 118 ayat 25 tadi dikatakan, "Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran." Nah, ini menunjukkan, ya, bahwa apa yang akan menjadi harapan dari umat Allah yang masuk ke rumah Tuhan, terlebih saat merayakan syukur, dirayakan di hari raya kemah kudus itu, maka dalam hal ini, ya, kita mengucap syukur, ya, karena keselamatan yang telah Tuhan berikan, terlebih kemujuran di dalam hidup. Ya, memang ini pemaknaannya menjadi luas, ya, bukan hanya kemujuran dalam arti memperoleh rezeki saja, ya, tetapi kemujuran dalam hidup, ya, yang lebih luas, ya. Kita mujur, ya, karena hidup bekerja mendapat berkah, ya, hidup studi sukses, berprestasi baik, ya, terlebih memperoleh pengetahuan yang mendalam. Demikian pula kita hidup berumah tangga menjadi bahagia, ya, pilih pasangan cocok karena diberkati Tuhan, ya. Tapi juga banyak hal yang kita rasakan sebagai kemujuran ketika kita menemukan hal-hal yang baik, kemudahan di dalam hidup karena Tuhan bukakan. Bukan mudah karena tidak bekerja dapat duit
seperti menerima durian runtuh dari langit, bukan begitu. Tetapi apa yang kita lakukan diberikan berkat oleh Tuhan. Dan di dalam hidup ini diberikan keselamatan oleh Tuhan. Nah, ini yang kunci sekarang. Hari Minggu kemarin kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Nah, di sana kita melihat bahwa Tuhan memberikan keselamatan kepada kita, bebas dari hukuman dosa, yaitu maut, ya, dengan kebangkitannya, yang tentu kita memahami sejak kita merayakan ya dari ibadah Rabu Abu, Kamis Putih, kemudian Jumat Agung, Sabtu Sunyi, sampai pada Minggu Paskah. Itu menunjukkan bahwa hidup kita ya sudah ditanggungkan oleh Tuhan Yesus melalui penderitaannya, pengorbanannya berpuncak dengan pengorbanan tubuh, darah, dan nyawanya di kayu salib. Kemudian Tuhan Yesus menjalani kematian, ya, dan akhirnya menaklukkan kematian dengan kebangkitannya itu. Artinya Tuhan Yesus telah menjamin hidup kita dengan keselamatan yang sejati dari Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita adalah hidup yang baru di dalam kuasa, ya, di dalam pemeliharaan Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Ini relevan, ya, cocok dengan apa yang ditulis oleh pemazmur di dalam Mazmur 118 tadi. Akhirnya kita bisa masuk, ya, ke kemah suci rumah Tuhan karena hidup kita telah dibenarkan. Ya, bukan karena benar oleh dirinya sendiri, karena kuasa penebusan Tuhan Yesus. Kita seharusnya mati karena keberdosaan kita, tetapi dijadikannya hidup bangkit bersama kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, sehingga hidup kita hidup dalam berkat Tuhan, dalam damai sejahtera dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah ya sekarang kita bersukacita, masih dalam suasana Paskah. Dan Paskah atau sesudah perayaan Paskah ini kita semestinya terus bersukacita. Nah, saya mengajak kita mengingat lagu anak-anak sekolah minggu ya, yang berjudul Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi, mari kita bersukaria. Nah, saudaraku, mari. Ya, sekali lagi masih terasa sekali suasana perayaan Paskah. Ya, kebangkitan Tuhan Yesus setelah melalui masa-masa penderitaan, pengorbanan di kayu salib, wafat atau kematiannya, sampai endingnya adalah kebangkitan. Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya, tubuh dan darahnya, bahkan nyawanya, untuk menebus kita dari dosa. Oleh karena itu, mari kita bersukaria. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur atas karunia kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami melalui hari yang baru hari ini. Terlebih Tuhan, kami telah Tuhan berikan hidup yang baru di dalam kuasa penebusan Tuhan Yesus, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, yang menunjukkan kepada kami semua bahwa Tuhan Yesus telah menaklukkan kuasa kematian, kuasa maut, kuasa dosa itu. Sehingga kami sekarang bebas sebagai orang-orang yang merdeka, dimerdekakan dari kuasa dosa, dari belenggu hukuman dosa yaitu maut, dan kami memperoleh kehidupan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berkat-Mu juga akan mengalir bagi kami semua yang percaya bahwa hidup kami hari ini di dalam pemeliharaan tangan kasih Tuhan, sehingga kami tak perlu khawatir akan segala kebutuhan hidup kami, baik pangan, sandang, papan, terlebih rasa aman, rasa damai, dan juga segala yang kami lakukan. Sungguh kami boleh mengekspresikan
kehidupan kami, aktualisasi diri kami. Tuhan, kami menyerahkan apa yang kami kerjakan hari ini, baik pekerjaan, melalui profesi kami masing-masing. Demikian pula studi anak-anakmu, sahabat Petra yang masih belajar dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Demikian pula apapun yang kami lakukan, para lansia pun ya di dalam masa purna tugasnya boleh melakukan aktivitas dalam penyertaan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Kami juga menyerahkan sahabat Petra yang sakit saat ini, baik dirawat di rumah sakit maupun yang ada di rumah, beristirahat di rumah. Kiranya Tuhan memberkati segala upaya kesembuhan. Tuhan serta Tuhan berkati. Dan biarlah kami boleh bebas dari rasa cemas, rasa khawatir karena sakit penyakit ataupun oleh karena pergumulan hidup yang lain. Karena Engkau telah menanggung hidup kami di dalam karya penebusan Tuhan Yesus. Kami rayakan kebangkitannya, maka kami diingatkan bahwa kami sudah dibebaskan dari kuasa-kuasa dunia ini, terlebih kuasa dosa. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami hari ini di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kami juga menyerahkan Radio Petra dengan tim pelayanan dari pimpinan, penyiar, kru teknik, dan juga pemeliharaan studio ini di dalam berkat-Mu. Berkatilah kekasih-kekasih kami yang setia melayani melalui Radio Petra ini. Demikian pula kepada para pendeta hamba-Hamba-Mu yang melayani renungan embun pagi maupun menghantarkan doa malam, semua diberkati Tuhan, sehingga akhirnya segenap pendengar Radio Petra, sahabat Petra, diberkati di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa syukur dan permohonan kami pagi hari ini di dalam tanggungan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam namanya kami berdoa, berharap, dan mengucap syukur. Amin. Demikian sahabat Petra, ruang embun pagi hari ini. Jangan lupa, nanti malam kita akan bersama bersekutu di dalam doa malam Radio Petra. Akhirnya, selamat bekerja bagi sahabat Petra yang bekerja. Selamat menjalani studi bagi sahabat Petra yang menjadi pelajar dan mahasiswa. Selamat berkarya kehidupan bagi semua sahabat Petra. Bagi para lansia jangan lupa tetap melakukan yang bermakna di dalam kehidupan. Berdoa, membaca firman, bersaksi, semuanya bisa dilakukan. Walaupun sahabat Petra sudah purna tugas. Akhirnya selamat berpisah. Sampai jumpa nanti malam dalam doa malam Radio Petra 105,7. Shalom, salam birukun, Tuhan memberkati.